Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Ma'rufah Hayati selaku dosen pengampu mata kuliah riset sosiologi serta teman-teman sekalian. Di sini kami akan memaparkan tentang proposal kami yang berjudul Analisis Diskriminan untuk Klaster Pengelompokan Kabupaten di Provinsi Lampung berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat. Untuk pemaparan proposal akan disampaikan oleh Faiza Diyakinasi. Kepada Faiza Diyakinasi saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan isi dari proposal kami. Bab 1, latar belakang. Kesejahteraan rakyat telah menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama pembangunan setiap negara, seperti halnya di Indonesia. Kesejahteraan rakyat menjadi salah satu tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu kondisi yang berbentuknya dinamis atau dengan kata lain nilai kuantitatifnya tidak akan pernah berubah seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia. Analisis multivariat adalah salah satu jenis analisis statistika yang dapat digunakan untuk menganalisis data dengan variabel independen dan variabel dependennya. Lebih dari satu, analisis multivariat dapat dibagi menjadi beberapa analisis, di antaranya adalah analisis komponen utama, analisis cluster, analisis diskriminan, dan analisis faktor. Analisis cluster memiliki tujuan untuk mengelompokkan objek ke dalam satu kelompok, sehingga objek yang berbeda dalam satu kelompok akan memiliki kesamaan yang tinggi daripada objek yang berada di kelompok lain. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah ialah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengelompokan kabupaten di Provinsi Lampung berdasarkan kesejahteraan masyarakat? 2. Apa yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung? Tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui indikator kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. 2. Untuk mengelompokkan kabupaten di Provinsi Lampung berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu dalam penelitian ini digunakan uji analisis diskriminan sebagai metode yang memvalidasi hasil solusi cluster. Analisis diskriminan adalah teknik multivariat yang termasuk dependent method, yakni adanya variabel dependen dan variabel independen. Analisis diskriminan sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan analisis ini dapat menangani data yang memiliki outlier sehingga memberikan perhitungan yang lebih akurat dan efisien, yang dapat menggambarkan perbedaan antara kelompok populasi melalui suatu persamaan matematis yang disebut fungsi diskriminan. Sedangkan kekurangan dari analisis yang harus dipenuhi, kita harus memenuhi distribusi normal multivariat dan menghasilkan matrik konveras yang sama setiap populasi. Analisis diskriminan untuk validasi cluster digunakan sebagai pengklasifikasian suatu individu atau objek ke dalam suatu kelompok yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan variabel-variabel bebas. Bab 2. Analisis multivariat. Multivariat berasal dari kata multi atau banyak dan variat artinya variabel. Sehingga analisis multivariat adalah analisis terhadap banyak variabel yang merupakan pengembangan dari analisis univariat dan bivariat. Analisis multivariat memiliki lebih dari dua variabel. Analisis multivariat sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analisis dependensi dan analisis independensi. Ciri-ciri dari analisis dependensi ada satu atau beberapa variabel yang berfungsi sebagai variabel bebas dan variabel terkait, seperti analisis regresi linier berganda, analisis diskriminan, analisis logit, dan analisis korelasi kanonik. Sedangkan ciri-ciri dari analisis independensi sendiri adalah semua variabel yang digunakan bersifat independen.
Analisis cluster. Analisis cluster merupakan salah satu analisis dari teknik analisis multivariat yang bertujuan untuk mengklusterkan data pada observasi ataupun pada variabel-variabel ke dalam cluster sedemikian rupa sehingga untuk masing-masing cluster bersifat homogen sesuai dengan faktor yang digunakan untuk melakukan analisis cluster. Dengan dasar pengklusteran adalah kesamaan skor nilai yang dinamis yang dianalisis. Pemanfaatan analisis cluster pada berbagai bidang adalah untuk mengelompokkan individu yang memiliki karakteristik serupa dalam satu kelompok dan berbeda, guna melihat daerah-daerah mana saja yang membentuk kelompok dengan tingkat pelayanan yang sudah memadai dan yang belum memadai. Informasi ini dapat menjadi dasar dari pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakannya. Analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu analisis multivariat yang termasuk dependency method yang terdapat variabel independen dan dependen, sehingga ada hasil variabel yang hasilnya tergantung dari data variabel independen. Tujuan analisis diskriminan ada sebagai berikut. 1. Membuat suatu fungsi diskriminan atau kombinasi linear dari prediktor atau variabel bebas yang bisa mendiskriminasi atau membedakan kategori variabel tak bebas, artinya membedakan suatu objek atau responden masuk ke dalam kelompok atau kategori yang mana. 2. Menguji adakah ada perbedaan signifikan antara kelompok atau kategori dikaitkan dengan variabel bebas atau prediktor. Yang ketiga, menentukan prediktor atau variabel bebas yang mana yang memberikan sumbangan besar terhadap terjadinya perbedaan antar kelompok. 4. Mengelompokkan objek atau kasus atau responden ke dalam suatu kelompok atau kategori didasarkan pada nilai variabel bebas. 5. Mengevaluasi keakuratan klasifikasi. 6. Melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan. 7. Melakukan uji validasi fungsi diskriminan. Asumsi analisis diskriminan. Asumsi penting yang harus dipenuhi agar model analisis diskriminan dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu multivariate normality atau variabel independen seharusnya berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, hal ini akan menyebabkan masalah pada ketepatan fungsi model atau diskriminan. Regresi logistik bisa dijadikan alternatif metode jika memang data tidak berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu matrik covariance dari semua variabel independen seharusnya sama. Yang keempat yaitu tidak ada korelasi antara variabel independen. Jika dua variabel independen mempunyai korelasi yang kuat, maka dikatakan terjadinya multikoliniaritas. Terakhir yaitu tidak adanya data yang sangat ekstrim pada variabel independen. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Andrea. Itu saya persilahkan. Bab 3. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis diskriminan. Tujuan utama analisis diskriminan adalah memperoleh faktor diskriminan, yaitu populasi tertentu berdasarkan pengamatan terhadap objek tertentu. Asumsi analisis diskriminan. 1. P variabel bebas menyebar mengikuti sebaran norma ganda. 2. Matrik program berdimensi P kali X dari variabel-variabel bebas dalam setiap kelompok harus sama atau homogen. Objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari web Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2019. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan objek pengamatan kabupaten di Provinsi Lampung yang terdiri dari 15 kabupaten, yaitu
Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Baik Kanan, Tulang Bawang, Sawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Bandar Lampung, dan Metro. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini, pengamatan pada data kesejahteraan masyarakat kabupaten di Provinsi Lampung didasarkan pada indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2019 di 15 kabupaten di Provinsi Lampung dengan variabel sebagai berikut. X1 yaitu data jumlah penduduk, X2 data banyaknya fasilitas kesehatan, X3 data jumlah PNS, X4 data jumlah usia 15 tahun ke atas yang bekerja, X5 data rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan untuk makan. Tahapan penelitian: mengumpulkan data indikator kesejahteraan masyarakat Lampung yang berasal dari web BPS Lampung dengan link sebagai berikut. Menentukan prosedur pengelompokan. Pada langkah menentukan prosedur pengelompokan ini menggunakan metode hierarki dan metode Krean. Melakukan validasi kelompok. Pada langkah ini akan dilakukan validasi terhadap hasil pengelompokan untuk mendapat hasil pengelompokan yang optimal, yaitu dengan validasi internal, validasi stabilitas, dan uji analisis diskriminan. Interpretasi hasil dan pengambil kesimpulan. Rencana penelitian. Rancangan penelitian ini meliputi 1. Mengumpulkan data, 2. Menentukan prosedur pengelompokan, metode hierarki, dan metode CRIM. Melakukan validasi kelompok, validasi internal, validasi stabilitas, dan uji analisis diskriminan. Yang terakhir, interpretasi hasil dan mengambil kesimpulan. Sekian presentasi dari saya alihkan ke moderator. Itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.